Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Dalam 2 hari terakhir pekan ini, ya ini hari Kamis dan Jumat tanggal 6 sampai 7, 6 dan 7 Maret maksud saya 2025, Presiden Prabowo bertemu dengan sejumlah pengusaha besar ini atau mereka disebut sebagai taipan oligarki. Pertemuannya dilaksanakan di istana. Pertemuan yang dilaksanakan di tengah-tengah menguatnya sentimen negatif publik dan pasar terhadap pemerintah itu menimbulkan spekulasi situasi perekonomian Indonesia itu sedang kritis. Karena itu pemerintah memerlukan dukungan dari para pengusaha, terutama para pemilik modal besar yang beberapa di antara mereka ini masuk jajaran orang terkaya di Indonesia. Bahkan ini juga banyak yang masuk orang terkaya di dunia ya, tapi memang mungkin berikan bukan peringkat 10 besar begitu. Pertemuan antara seorang presiden dengan para taipan besar ini, kalau kita melihat dalam tradisi politik Indonesia, sesungguhnya merupakan hal yang biasa terjadi. Jadi bukan hal yang baru. Peristiwa ini mengingatkan saya saat masih aktif menjadi wartawan di Istana Kepresidenan di eranya Pak Harto. Dan Presiden Soeharto juga pernah mengadakan pertemuan dengan para taipan itu, dan waktu itu minta agar para taipan yang kemudian dikenal sebagai kelompok Jimbaran itu untuk menyisihkan sebagian keuntungannya kepada rakyat miskin melalui UMKM. Namun keinginan baik dari Pak Harto itu ditolak oleh mereka. Dan beberapa tahun kemudian itu hanya 3 tahun berselang, Pak Harto yang telah memerintah selama 32 tahun itu jatuh, dan seperti kita tahu kemudian melahirkan reformasi pada tahun 1998. Tentu ini kita nggak berharap hal yang sama terjadi kepada Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo sendiri itu masih baru memerintah selama hampir kurang dari 200 hari, atau kalau bahasanya Pak SBY itu masih 5 bulan. Jadi Pak SBY minta agar rakyat memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo. Dalam 2 hari terakhir ini, memang banyak sekali mendapat sorotan dari media itu adalah bos besar Agung Sedayu. Ini Aguan, ini karena dia yang tengah disorot oleh disorot dalam kasus penggusuran lahan rakyat dan pagar laut di kawasan Tangerang, ya Tangerang Utara ini tepatnya, atau Banten Utara lah ya, karena ini tidak hanya Tangerang. Ada di Serang juga yang masuk ke pagar laut, dan dia ini dua kali nih bertandang ke istana dan bertemu dengan Presiden Prabowo, dan banyak kalangan yang dahinya berkerenyit, ada apa nih Pak Prabowo di tengah-tengah Aguan mendapat sorotan dan banyak tuntutan agar Aguan juga diperiksa dan ditangkap oleh polisi, kok malah dia bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi wajar kalau di media sosial juga banyak yang nyap-nyapan melihat pertemuan ini ya. Jadi mereka lebih menyoroti kehadiran Aguan. Padahal kan Aguan sebenarnya tidak datang sendirian ya. Dia datang bersama dengan 7 orang lainnya. Itu salah satunya adalah Antoni Salim. Ini partnernya di Pantai Indah Kapuk II. Ya, kemudian ada juga Tommy Winata, kemudian Prayogo Pangestu, bos atau Raja Hutan dulu. Kalau Prayogo Pangestu kan sekarang sedang punya proyek di Rempang, Batam. Ya, ini juga banyak mendapat sorotan. James Riyadi, ini dari keluarga Lipo, kemudian Franky Wijaya, Sinarmas, Tahir, ini Maya Pada Group, dan ada Boy Thohir, kakak Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Kedelapan taipan besar ini adalah pengusaha keturunan Cina yang juga sering disebut sebagai, ya tadi namanya taipan ya karena mereka etnis Cina itu ya. Tapi sekarang belakangan disebut sebagai oligarki. Kalau sebelumnya orang menyebutnya ada 9 naga, tapi tentu bukan anggotanya tidak semua ada di situ yang disebut 9 naga itu. Kecuali Boy Thohir ini yang dia masih punya darah Lampung ya kalau dari bapaknya. Kalau ibunya memang dari keluarga grup Astra. Setelah pertemuan pertama, rombongan kita sebutnya apa ya? Gang of Eight saja ya, karena ini mengingatkan kita dulu ada Gang of Four ya, ketika bapaknya Antoni Salim dulu masih jadi taipan besar di ini, jadi bos dari para taipan ini, Pak yakni Lim Suliong yang punya bisnis dengan sepupunya Pak Harto pada waktu itu, Sudikan Mono, kemudian Ibrahim Risad dan Juhar Sutanto. Itu waktu itu kan 4 orang ini disebut sebagai Gang of Four yang jadi raja juga di Indonesia, raja bisnis pada waktu itu, dan jadi orang-orang dekatnya Pak Harto ya. Nah, ke-8 orang itu kemudian keesok harinya atau Jumat 7 Maret itu kembali diundang oleh Pak Prabowo ke istana
Tapi kali ini bersama dengan sejumlah pengusaha keturunan pribumi seperti Ketua Umum Kadin Anindya Bakri, kemudian pemilik Transcorp Khairul Tanjung juga. Nah, ini ada pengusaha lokal yang sekarang ini kelihatannya jadi andalan dari Pak Prabowo, yakni Haji Isam. Ini raja tambang batu bara, mungkin sekarang jadi raja hutan juga dari Kalimantan Selatan. Hadir juga sejumlah menteri dari kabinet, dan yang istimewa Pak Prabowo itu menghadirkan Ray Dalio. Ini seorang pengusaha besar dan investor Amerika Serikat yang oleh Pak Prabowo itu dikenalkan sebagai sahabat baiknya yang bisa membantu Indonesia. Ray Dalio itu duduk di sebelah Pak Prabowo, dan dia diberi kesempatan untuk bicara, memberikan semacam briefing lah kepada para pengusaha Indonesia, itu memberikan pengarahan. Ini profilnya menarik loh, Ray Dalio ini orang ini bukan dari keluarga konglomerat seperti Trump, tapi ini dia dari keluarga biasa-biasa saja, tapi sebagai investor kemudian dia bisa jadi konglomerat seperti sekarang ini. Apa sesungguhnya tujuan dan target dari dua pertemuan itu? Karena jujur saja kan dari pertemuan yang pertama itu banyak yang curiga karena ini pertemuan itu tidak terbuka, wartawan tidak mengetahui atau mungkin lebih tepatnya tidak boleh meliput acara itu karena kemudian beritanya ini muncul di akun media sosial dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo dan bukan Menteri ya, Sekap Letnan Kolonel. Nah, supaya untung saya nggak salah nyebutnya, nggak Mayor Teddy lagi menyebutnya ya. Dan kemudian juga pada pagi harinya itu diunggah di channel YouTube Setpress itu. Dan di situ disebutkan dalam pertemuan itu Presiden menjelaskan program makan bergizi gratis dan juga soal proyek Danantara. Dan dalam pertemuan itu katanya diharapkan ada sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai cita Presiden Prabowo. Ini terlalu slogan banget ya. Nah, namanya ini juga keterangan dari Setnek ya. Tapi kita bisa menduga-duga kok apa sebenarnya yang tadi dalam pertemuan itu karena disinggungkan soal makan bergizi gratis dan juga soal Danantara. Nah, sebuah penjelasan yang lebih spesifik. Kalau yang tadi itu nggak spesifik ya. Ini datang dari Anindya Bakri, Ketua Umum dari Kadin Indonesia yang dia hadir pada pertemuan hari Jumat kemarin. Anindya Bakri menyatakan bahwa pertemuan kemarin itu digelar Prabowo untuk memberikan arahan kepada para pengusaha. Salah satu pesan kunci yang disampaikan kepala negara adalah kekompakan di tengah situasi gonjang-ganjing akibat faktor eksternal belakangan ini. Ini mesti kita buat garis bawahi ya, gonjang-ganjingnya ini. Nah, ini kan gonjang-ganjing ya, banyak karena faktor eksternal. Jadi ya dari sisi domestik kita mesti kompak. Kadin kan termasuk juga pemain-pemain pelaku di daerah, termasuk pengusahanya maupun perusahaannya. Jadi kita dengarkanlah arahan beliau, masukan beliau, itu kata Anin ya setelah pertemuan itu kemarin di hari Jumat. Menurut putra dari Pak Abu Rizal Bakri, ini tokoh senior, ini pengusaha nasional juga, kondisi saat ini kata dia mirip dengan yang terjadi pada sejumlah krisis yang pernah terjadi seperti krisis 98 maupun yang terjadi akibat krisis COVID-19 dan 2020. Nah, nggak salah kan kalau kita mencium gelagat bahwa ini memang situasinya krisis ya, situasinya berat ini buat pemerintah, makanya mengumpulkan para pengusaha. Jadi patokannya tadi kan seperti pernah terjadi tahun 98 dan pada Covid kemarin. Ini serius dong kalau sampai seperti itu, apalagi kalau nyebut 98 ya. Ini sensitif loh. Anin juga menjelaskan, dia menyatakan bahwa pemerintah dan dunia usaha itu harus kompak dan bahu-membahu. Dan banyak sekali juga hal-hal yang menjadi peluang dengan Danantara. Jadi tentunya investasi bisa terpusat, efisien, dan bisa terlaksana. Mudah-mudahan lah kita teman-teman di Kadin bisa berkolaborasi, kata dia. Sementara Boy Thohir itu dia yang tidak memberikan penjelasan yang spesifik. Dia hanya menyatakan bahwa ya itu katanya pertemuan itu dalam rangka menyambut tamu negara. Dia nggak menjelaskan siapa. Mungkin yang maksudnya Ray Dalio tadi yang diminta Pak Prabowo bicara ya tamu negaranya. Dari penjelasan Anindya Bakri tadi kita paham berarti ya memang ada yang serius. Ya kalau nggak serius nggak mungkin Pak Prabowo sampai mengundang sampai 2 kali itu ya. Pertemuan pertama tertutup hanya 8 orang itu dan kemudian pertemuan besar di siang hari yang relatif kita bisa mendapatkan gambaran umum karena Pak Prabowo kita bisa menyimak kok apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga Ray Dalio ya dari video yang diunggah di channel Setpress YouTube. Sementara kalau yang pertemuan pertama itu kita hanya melihat dari akun media sosialnya Mas Sekap dan Mensesnek dan kemudian juga diunggah Setpress YouTube tapi ini cuma di channel ini cuma 52 second ininya hanya
video saja, jadi seperti ya foto lah, gitu ya, keterangannya yang tadi yang saya bacakan tadi yang sangat formal banget gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa dampak dari efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah itu terhadap anggaran, karena ini katanya kan tadinya disebut untuk makan bergizi gratis, makan siang bergizi gratis. Belakangan kita tahu justru porsi yang terbesar dari Danantara itu, bukan, maksud saya dari porsi yang terbesar dari pendapatan negara itu sekarang dimasukkan diinvestasikan ke Danantara. Ini kan menimbulkan reaksi yang sangat negatif di pasar gitu ya. Kalau di publik reaksinya muncul ya ini ajakan boykot untuk atau menarik dana-dananya dari bank-bank pemerintah, karena nanti bank-bank pemerintah itu semua masuk ke Danantara dan mereka khawatir ini akan jadi skandal besar lagi seperti yang terjadi di Malaysia 1 million DB gitu ya. Dan itu kan juga di Indonesia kan banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan dana investasi, kita sebutlah Asabri, kemudian Taspen, Jiwasraya dan sebagainya. Rakyat punya pengalaman lah ya. Itu khawatir mereka kalau semua ini ya nanti bank-bank pemerintah itu masuk di Danantara. Belum lagi kemudian kalau selain itu Danantara ini kan yang direaksi secara negatif oleh pasar itu, dan kalau pasarnya juga pasti investor karena kemudian indeks harga saham gabungan itu anjlok merah rapornya ya ketika Danantara di launching oleh Pak Prabowo. Dan kalau yang kita khawatirkan kan kemudian terjadi capital outflow ya, terjadi capital flight atau investornya juga kabur karena itu tadi ketidakpercayaan terhadap pemerintahan saat ini. Jadi betul-betul ini public distrust ini luar biasa di masyarakat kita ini. Jadi perlu betul komunikasi yang sangat baik dari pemerintah. Nah, sekarang yang terbaru ini, terakhir ini itu soal penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Ini kalau yang CPNS saja itu katanya sampai bisa di atas 700 ribuan. Tapi total kalau dengan yang pegawai kontraknya itu bisa sampai 1,4 juta. Dan mereka ini tiba-tiba saja yang harusnya sudah mulai bekerja pada bulan Maret ini ditunda. Ada yang ditunda sampai tahun depan, Maret tahun depan. Tapi kemudian setelah nego dengan DPR itu disepakati bulan Oktober. Tapi tetap saja ini membuat mereka itu ngamuk karena banyak di antara mereka itu para CPNS itu yang sudah resign dari pekerjaannya, bahkan beberapa orang itu mereka sudah meluncur ke daerah-daerah tempat mereka itu akan ditempatkan. Nah, ini kan tiba-tiba kemudian dibatalkan, ditunda begitu. Dan mereka juga mencurigai ini karena kenapa? Karena pemerintah nggak punya dana akibat tadi program makan bergizi gratis dan Danantara. Jadi ya nggak perlu disimpulkan lagi karena pernyataan Anindya Bakri tadi jelas bahwa Presiden itu minta dukungan dunia usaha. Masalahnya kan kalau urusannya dengan para pengusaha ini, apalagi para taipan, para oligarki itu kan nggak ada istilah buat mereka tuh makan siang yang gratis gitu ya, buat dari pengusaha. Nggak mungkin lah. Aguan tadi misalnya dia punya kepentingan sekarang ini Pantai Indah Kapuknya ya, proyek PSN-nya, kemudian Sinarmas ada PSN di Bumi Serpong Damai, kesehatan dan pendidikan ini, kemudian Tommy Winata itu Rempang. Dan kemarin dari 77 proyek strategis nasional yang masuk RPJMD dari pemerintahan Prabowo 2025-2029 ini nggak ada nama Partai Indah Kapuk 2, Sinarmas, dan juga Rempang ini di proyek yang carry over atau proyek yang tadi diinisiatif oleh Pak Prabowo dan dilanjutkan oleh, maksud saya proyek yang diinisiatif oleh Pak Jokowi dilanjutkan oleh Pak Prabowo nggak masuk. Jadi ya mestinya harus ada kompromi-kompromi dong kalau para taipan ini diminta membantu pemerintah yang sekarang sedang kesulitan likuiditas. Dan kalau ada kompromi ya pasti akan ada benturan dengan rakyat ini karena seperti katakanlah Pantai Indah Kapuk dan Rempang itu kan dampaknya luar biasa, ini konflik yang terjadi antara rakyat dengan pengusaha dan kemudian bahkan menciptakan konflik horizontal antara pendukung-pendukung dari proyek strategis nasional dan rakyat yang tergusur. Jadi ini mesti hati-hati, mesti mengkomunikasikan dengan sangat baik. Kan Pak Prabowo sendiri berkali-kali menyatakan bahwa mengingatkan APBN itu harus sebesar-besarnya digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Tapi ketika ada benturan kepentingan seperti ini dan Pak Prabowo kemudian mulai menoleh kepada para taipan, kan mereka pasti juga tidak mau memberikan makan siang gratis begitu saja kepada pemerintah. Nah, soal ini mengingatkan saya, sekali lagi saya termasuk yang beruntung pada hari-hari terakhir masa kekuasaannya Pak Harto selama 32 tahun itu saya menjadi wartawan di Istana Kepresidenan gitu ya. Dan pada waktu itu ini yang saya kira Anda mungkin nanti bisa membuka-buka kembali itu ada kan pada waktu menjelang akhir-akhir
kekuasaannya Pak Harto itu, Pak Harto itu ingin para pengusaha itu yang dibesarkan oleh pemerintahnya Pak Harto itu mulai berbagilah keuntungannya dengan rakyat miskin, dengan UMKM. Nggak besar yang diminta oleh Pak Harto itu. Pada waktu Pak Harto itu kita kan tahu program pemerintahannya. Kalau anak-anak sekarang mungkin Gen Z mungkin nggak begitu akrab dengan idiom-idiom atau dengan istilah-istilah yang saya sebutkan ini, trilogi pembangunan. Pada waktu itu tiga program trilogi pembangunan itu ya stabilitas nasional yang dinamis, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan kemudian yang terakhir itu adalah pemerataan kesejahteraan itu ya yang ditujukan pada mereka-mereka yang kekurangan. Nah, stabilitas itu ya dengan rekayasa politik itu yang kemudian terjadi fusi-fusi partai politik. Hanya ada 3 partai politik di eranya Pak Harto itu, yakni Golkar sebagai partai penguasa, kemudian PDI pada waktu itu bukan PDIP, dan juga P3 Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi yang dinamis itu tadi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tadi itu ya tadi diwujudkan dengan para taipan-taipan itu mendapat keistimewaan. Di situ dia ditumbuhkan menjadi besar. Salah satunya itu adalah Lim Sulyong. Nah, ini ada semua ini mereka-mereka itu pada waktu pertemuan dengan Pak Harto itu ada sebagian lagi yang bertemu dengan Pak Prabowo itu ya. Pada waktu itu salah satu yang diandalannya adalah Lim Sulyong. Tapi banyak sekali kelompok-kelompok itu yang dulu ada namanya kelompok yang mayoritas, bukan mayoritas, semuanya adalah pengusaha etnis Cina, itu kelompok Prastya Mulia pada waktu itu disebutnya begitu ya. Dan ini kemudian Pak Harto itu mencoba mengkomunikasikan kepada mereka itu dimulainya itu tahun 1995 yang saya lihat ininya saja ya, momen besarnya bertemu dengan para pengusaha itu. Kalau sebelumnya Pak Harto kan ada niat untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi pengusaha-pengusaha yang besar tadi itu diminta yang disebut namanya program trickle down effect atau yang menetes ya, bukan mengalir ke bawah loh ya. Jadi tadi stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan banyak sekali pengusaha-pengusaha besar. Nah, yang ketiga yang sebenarnya Pak Harto itu ingin lanjutkan bagaimana kue pembangunan yang sekarang yang sangat besar dikuasai oleh para taipan itu kemudian dibagikan pada rakyat kecil yang tadi itu ya lewat ya bagi anunya lah, bagi keuntungannya lah begitu, yang nggak dimintakan nggak banyak, hanya 2,5%. Kalau dalam Islam ini 2,5% dari zakat mal, mungkin itu yang dimaksud dari Pak Harto pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 1995 itu dilaksanakan di Hotel Continental Jimbaran Denpasar Bali. Ada namanya pada waktu itu disebut Sarasehan Pembudayaan Pancasila bagi Pelaku Ekonomi Nasional. Ini sebenarnya ini disebutnya penataran kegiatan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Tapi sebenarnya ini lebih pada conditioning bagaimana para pengusaha itu mulai berbagi penghasilannya kepada rakyat gitu ya. Nah, pertemuan ini kemudian yang disebut sebagai bidan dari proses kelahiran Yayasan Damandiri. Dana Mandiri yang dikelola oleh pemerintah, dan muncul kemudian program Takesra dan Kukesra, tabungan kesejahteraan rakyat, dan Kukesra ini apa ya singkatannya, saya jadi nggak ingat, tapi kira-kira Kesranya kesejahteraan rakyat lah gitu ya. Pada hari terakhir Sarasehan, itu tanggal 27 Agustus 1995, setelah 3 hari berdiskusi panjang lebar, lahirlah apa yang dinamakan kemudian Deklarasi Bali atau Deklarasi Jimbaran ya, karena tempatnya di Jimbaran itu. Makanya mereka kemudian disebut sebagai kelompok Jimbaran. Tapi kelompok Jimbaran ini nggak semuanya dari etnis Cina, dari banyak juga pengusaha-pengusaha nasional. Dan deklarasi itu intinya para pengusaha itu akan memperlihatkan tanggung jawab sosial mereka. Ya, jadi ada semangat kemitraan dengan pengusaha siap berperan mensukseskan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada waktu itu yang hadir di Sarasehan di Jimbaran itu bahkan ada putra Pak Harto sendiri, Bambang Triatmojo, yang punya grup usaha Bimantara, Sofyan Wanandi ini CEO kelompok Gemala, kemudian Lim Sulyong atau Sudarno Salim itu Salim Group, ada Muhtar Riyadi, Lipo, bahkan kemudian juga ada Abu Rizal Bakri, terus banyaklah ini ya, termasuk tadi itu William Suryajaya, Sinarmas, Sudirikatmono, semua hadir di situ. Ini termasuk anggota Gang of Four ya tadi yang saya sebut itu dari Lim Sulyong, kemudian Ibrahim Risat, Sudirikatmono, Johar Sutanto dan sebagainya itu. Nah, follow up dari pertemuan itu kemudian pada
Agustus, September, berarti bulan berikutnya Pak Harto itu kemudian mengumpulkan para pengusaha ini, kelompok Jimbaran ini, dalam musyawarah nasional yang dilaksanakan di Tapos. Ini peternakan dari Pak Harto di kawasan Bogor ya, namanya musyawarah nasional, kerukunan usahawan kecil menengah di Tapos. Ya, pada waktu itu dihadirkan para pengusaha kelompok Jimbaran itu, Pak Harto kemudian memaparkan kembali apa sih yang dia inginkan dengan itu. Salah satunya yang menyebutkan tadi membagikan keuntungan dari para pengusaha besar itu 2,5% untuk para usaha kelompok-kelompok kecil gitu. Dan pada waktu Pak Harto meminta agar ada tanggapan, kemudian Lim Sulyong itu mengacungkan tangannya. Dan pada waktu itu Lim Sulyong itu menyatakan keberatan ya dengan pembagian keuntungan 2,5% karena katanya beban mereka sebagai pengusaha itu sangat sangat berat. Ini tentu saja sangat mengejutkan buat Pak Harto. Kan Lim Sulyong ini kan orang yang betul-betul dibesarkan oleh Pak Harto ketika Pak Harto masih jadi panglima di teritorium di Jawa Tengah ya, di Semarang gitu. Bahkan saya sempat mendapat informasi katanya Pak Harto dalam sebuah pertemuan tertutup marah kepada mereka ini karena disebutkan mereka itu kan datang ke Indonesia dengan hanya menggunakan celana kolor dan kemudian ternyata mereka itu didukung oleh pemerintah sekarang jadi pengusaha yang sangat besar, tapi ketika pemerintah minta bantu kepada para pengusaha ini kok ternyata mereka tiba-tiba menolak. Itu tentu saja cukup mengejutkan. Jadi saya menduga ini karena para pengusaha ini kan penciuman, selain penciuman dagangnya, penciuman politiknya sangat tajam gitu. Dan culture mereka itu kan mereka ya hanya loyal pada mereka-mereka yang berkuasa. Jadi mungkin ini dugaan saja. Mungkin mereka pada waktu itu sudah tahu bahwa Pak Harto tidak akan bertahan lama ya karena banyak tekanan-tekanan dari dunia internasional termasuk dari dana moneter internasional, Bank Dunia dan sebagainya. Pak Harto itu akan jatuh dan betul saja kemudian 3 tahun kemudian kan Pak Harto jatuh melalui proses yang disebut reformasi. Tapi reformasi itu faktornya jamak ya, nggak faktor tunggal gerakan mahasiswa dan gerakan civil society. Tapi tekanan-tekanan dunia internasional dan kemudian para Taipan juga yang sudah mulai meninggalkan Pak Harto itu punya peran besar dalam jatuhnya Pak Harto. Karena para pengusaha-pengusaha ini kan kemudian melarikan uangnya ke luar negeri dan itu membuat nilai rupiah makin merosot. Dan memang kenapa kita mesti curiga semacam itu? Karena tidak lama setelah itu ada pertemuan-pertemuan China Overseas, ini pengusaha Cina di berbagai negara termasuk Indonesia, pertemuannya di Singapura. Setelah itu ada juga pertemuan di Hong Kong. Nah, dari situ mereka memperkuat geng dari atau ya dari kekuasaan dari para China Overseas di berbagai negara karena mereka-mereka ini kan China Overseas ini, para Taipan-Taipan ini mereka tidak hanya berkuasa di Indonesia tapi mereka juga berkuasa di negara-negara lain di Asia Tenggara, Filipina, Thailand, Singapura nggak usah dibilang, bahkan termasuk Malaysia dan juga Indonesia. Sekarang negara-negara lain misalnya seperti Cina, Laos dan sebagainya itu juga dikuasai oleh mereka. Nah ini tentu saja saya nggak sepakat dengan Pak SBY ya. Jadi katanya beri kesempatan dulu dong gitu ya. Jangan dan kemudian malah mendorong-dorong agar Pak Prabowo itu kemudian jatuh karena krisis ekonomi seperti ini. Tapi seperti saya sekali lagi kemudian sepakat dengan Pak SBY karena katanya Pak Prabowo itu sebenarnya punya niat baik. Tapi bukan itunya yang saya sepakat adalah Pak Prabowo punya niat baik, tapi katanya syaratnya juga Pak Prabowo itu harus mendengar suara-suara kritis dari rakyat. Ini yang bagian ini yang saya sepakat dengan Pak SBY. Karena kalau seperti saya katakan bolak-balik, kalau Pak Prabowo kemudian ini setiap kali ada protes, ada sikap nyinyir, itu dianggap itu semacam lucu-lucuan aja, kemudian apalagi dimaki dengan kata ndasmu, agak berat situasinya. Karena sekarang ini justru yang paling penting buat Pak Prabowo itu adalah dukungan dari rakyat. Kita paham bahwa dukungan dari para konglomerat itu juga diperlukan karena mereka yang pegang duit terbesar di negara ini. Kalau mereka tidak tiba-tiba menarik atau membawa kabur dananya dari Indonesia bisa jatuh pemerintahnya Pak Prabowo. Tetapi juga tanpa dukungan atau basis legitimasi yang cukup kuat dari rakyat itu juga tidak akan berarti apa-apa. Jadi memang ini dalam situasi yang dilema. Di satu sisi tentu Pak Prabowo ingin ya secepatnya ini yang paling cepat yaitu pasti dukungan dari para Taipan-Taipan oligarki ini. Tapi sekali lagi para Taipan oligarki itu tidak pernah dia memberikan makan siang gratis. Pasti ada imbalannya. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.